Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalau kemarin ibu udah memberikan soal dari transaksi dan ibu sudah lihat sebagian jawaban dari kalian, ada yang salah, ada yang benar. Tapi alhamdulillah hampir semuanya sudah bisa memahami, karena yang salah dikit, paling hanya 1 atau 2 nomor saja. Nah, ibu akan ngebahas jawabannya, yaitu sebagai berikut ya. Ini jurnal umumnya menggunakan metode fisik ya. Pertanyaannya, ini kita buat jurnal dari toko laris ya. Pada tanggal 1 dibeli barang dagangan PT Harmoni sebesar 3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Kalau ada kata-kata dengan syarat berarti pembelian itu secara utang. Maka kita asumsikan misalnya debit itu adalah masuk, kredit itu keluar. Kalau kita beli barang otomatis pembelian ada di debit. Nah, kita utang dagang di kredit karena tadi dengan syarat, maka namanya utang dagang. Pembelian pada utang dagang masing-masing 3 juta. Terus di tanggal 2 dikembalikan barang dagangan yang telah dibeli karena tidak sesuai, senilai 150.000. Karena dikembalikan, maka utang dagang kita berkurang di debit, terus retur pembelian. Nah, barangnya itu dikembalikan, retur pembelian di kredit sebesar 150 pada pembelian yang ini nih, tanggal 1. Tanggal 6 dijual barang dagangan secara dengan syarat lagi, berarti secara kredit. Maka kalau kita menjual barang otomatis penjualannya di kredit, piutang dagangnya di debit karena dengan syarat. Kalau tidak dengan syarat secara tunai maka ini kas ya, dapat uang masuk ke debit seperti itu. Tanggal 10 dijual barang dagangan secara tunai sebesar 750.000. Nah, ini karena kita menjual barang dagangan dapat uang, maka ditaruh di debit atau dimasukin, masuk ya, kas 750.000. Nah, barangnya keluar, otomatis namanya sini penjual 750.000. Nah, ini yang perlu diperhatikan, tanggal 11 paling banyak rata-rata pada kurang benar, salah, itu tanggal 11. Tanggal 11 soalnya dilakukan pembayaran pada PT Harmoni untuk utang tanggal 1. Nah, utangnya tanggal 1 dengan syarat 2/10. Nah, menghitungnya itu artinya kan tanggal 2 dapat diskon 2% kalau dibayar maksimal 10 hari. Nah, kita hitung, dia beli tanggal 1. Jadi tanggal 1-nya jangan dihitung, langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas di 10 hari, maka masih dapat potongan. Seperti itu ya. Masih dapat potongan. Kenapa utang dagangnya kok Bu cuma 2.850.000? Karena kan pada waktu itu pas di tanggal 2 sudah dikembalikan 150. Jadi si PD apa itu tadi? Itu utangnya hanya 2.850 karena 3 juta dikurangi 150. Nah, pas yang kita keluarkan hanya 2.793. Karena kita mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. Nah, penghitungannya seperti ini. Keterangannya adalah pembelian tanggal 1 dengan syarat 2/10 N/30. Pertama, kita utang 3 juta. Tapi kita kembalikan 150.000. Jadi utangnya kita 2.850.000 nih. Kita ini maksudnya toko laris ya, kayak gitu. Potongan pembeliannya 2/10 kan tadi, berarti dia dapat potongan 2%. Karena kita masih membayar, toko laris masih bisa membayar maksimal 10 hari, maka dapat potongan 2%. 2/100 dikali berapa utangnya? 2.850. Jadi potongannya 57.000. Sehingga kas yang kita keluarkan atau toko laris yang kita keluarkan adalah 2.850.000 dikurangi 75.000, 2.793.000. Nah, seperti ini ya. Ini harus diperhatikan tanggalnya. Tanggal 15. Tanggal 15 dijual barang dagangan kepada Nyonya Lisa dengan syarat. Dengan syarat artinya
kita ngejual secara kredit. Kalau menjual otomatis kalau dengan tunai sini kas, tapi karena ini penjualan secara kredit berarti piutang dagang pada penjualan. Ini semuanya benar rata-rata. Tanggal 16. Nah, ini tanggal 16 kurang lebih hampir sama tanggal 11. Tanggal 16 soalnya diterima pembayaran piutang. Pada tanggal 6 diterima pembayaran piutang. Berarti kita atau toko laris ya menerima uang dari yang pernah kita ngutangin ke orang kayak gitu ya. Nah, jadi karena waktu itu syaratnya 2/10 N/30, maka potongan dia tidak berhak mendapatkan potongan pembelian karena masih 10 hari dari tanggal 6 ke tanggal 16 itu masih dapat 10 hari. Jadi 2/100 kali 1.500.000 maka potongan pembeliannya 30.000. Sehingga kas yang kita terima enggak 1.500.000 lagi, tapi 1.500.000 dikurangin 30.000, 1.470.000. Jadi jurnalnya kas 1.470.000, potongan penjualan 30.000, piutang dagangnya 1.500.000. Ini hampir pada benar semua. Tanggal 20 dibeli barang dagangan PT Mulia dengan syarat. Nah, kalau dengan syarat lagi berarti secara kredit ya, pembelian. Nah, kalau kita beli pasti barangnya masuk nih, berarti maka kita tulis pembeliannya ada di debit 5 juta, utang dagang pada kredit 5 juta karena dengan kredit atau dengan utang. Tapi kalau belinya secara tunai maka pembelian pada kas kayak gitu ya. Tanggal 21. Di tanggal 21. Oh, ini antara tanggal 21 sama tanggal 22 di soalnya itu terbalik ya. Jadi yang atas tanggal 22 kita ganti tanggal 21, yang di bawah tanggal 21 diganti tanggal 22 ya. Nah, tanggal 21 dijual barang dagangan ke pada Tuan Riko sebesar 1 juta. Sebesar 1 juta secara tunai ya. Ini gampang. Karena kita ngejual barangnya secara tunai, pasti kita langsung dapat duit. Maka kas masuk 1 juta, penjualan keluar tuh barangnya. Kita ngejual barang 1 juta. Kalau di metode perpetual itu kita bisa gunakan persediaan barang dagang. Nah, tanggal 22. Tanggal 22 soalnya dia terima kembali. Kalau tanggal 22 yang Ibu kemarin tulis tanggal 21, kita balik ya 22, ingat itu. Dia terima kembali sebagian barang dagang karena rusak. Nah, karena kita menerima kembali yang tadi kita ngejual, terus orang itu ngembaliin ke kita, otomatis kita harus mengembaliin uangnya ke mereka. Maka kas keluar. Kas keluar itu di mana? Di kredit 75.000. Maka kita retur penjualannya 75.000, barangnya masuk kayak gitu ya. Jadi akhirnya retur penjualan pada kas. Tanggal 23 dijual barang dagangan dengan syarat. Nah, kalau dijual barang dagangan dengan syarat berarti secara kredit. Seperti biasa yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalau kita ngejual barang otomatis penjualan keluar, maka ditaruh di kredit. Sedangkan karena dia itu adalah secara kredit atau bayarnya utang, maka kita tulis piutang dagang di debit. Seperti itu ya. Kalau misalnya tunai berarti kas masuk. Nah, dibolak-balik itu kuncinya. Jadi jurnalnya piutang dagang pada penjualan masing-masing 3 juta. Tanggal terakhir 25. Dibeli barang dagangan secara tunai. Nah, ini dia paling gampang ya. Dibeli barang dagangan secara tunai 1 juta. Kita beli barang, otomatis barang masuk di debit. Kalau kita beli berarti kan kita ngeluarin uang, maka kas di kredit. Maka jurnalnya pembelian pada kas. Di total harus sama ya, debit dan kreditnya totalnya 21.075.000 masing-masing. Jadi kata kuncinya kalau akuntansi itu harus dipahami, jangan dihafal akun-akunnya, nanti bingung. Pahaminya dengan apa? Kuncinya pertama adalah kas itu artinya uang tunai. Kalau kita menjual berarti kita dapat, berarti kasnya itu ada di debit, masuk kayak gitu. Nah, kalau pembelian, nah kalau kita beli berarti kan kita keluarin uang, maka kasnya itu ada di kredit. Nah, tinggal dirubah aja. Kalau seandainya itu secara full kredit, berarti ganti piutang dagang dan atau utang dagang. Itu
kata kuncinya ya. Dah, demikian. Kalau misalnya ada anak-anak yang masih kurang jelas lagi, kalian bisa tanya langsung Japri sama Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.